Pemirsa TV yang dirahmati Allah, shaimin wa shaiman yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, jagalah puasa baik-baik. Jaga lidah, jaga pandangan mata, jaga hati, jaga telinga, jangan sampai puasa kita batal pahalanya. Jadi kita jaga bersama-sama. Dan sudah boleh bagi pemirsa CTV kalau ingin bertanya, silakan telepon di nomor yang tertera di layar kaca. Juga boleh juga di WA, boleh juga di SMS ke nomor yang tertera juga. Insya Allah kita akan menjawab sepanjang kita bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mungkin akan kita jawab di hari yang lain. Sambil menunggu telepon interaktif, sambil menunggu SMS ya, saya ingin mengirim salam kepada guru-guru saya. Yang pertama kepada Profesor Dr. Azman Ismail MA, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua kepada guru saya Tunku Haji Daud Damzami, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh. Yang ketiga kepada Abu Syukri Daud Lampalu, ulama penceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Yang selanjutnya kepada guru saya Profesor Dr. Muslim Ibrahim MA, Ketua MPU Aceh. Juga kepada Profesor Dr. Haji Aliasa Abu Bakar, guru saya, juga beliau di MPU Aceh. Dosen UIN Araniri. Mudah-mudahan semua guru-guru saya itu dalam sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik pemirsa TV, sambil kita menunggu telepon, sambil kita menunggu SMS ke HP kita di sini, kita terjemahkan lagi ya ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu waruh fihi biizni rabbihim min kulli amr salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu ya, turun para malaikat. Kita tidak tahu betapa banyak malaikat turun sesak di bumi ini. Dan turun juga malaikat ruh. Malaikat ruh itu menurut para ahli tafsir adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam itu pemimpin para malaikat. Kalau manusia ini pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi para malaikat itu dipimpin oleh malaikat ruh Jibril alaihissalam. Turun ke dunia. Untuk apa malaikat-malaikat itu turun ke dunia? Yang pertama sudah mendapat izin dari Tuhan, tapi tugasnya untuk mengatur semua urusan di dunia ini, masalah rezeki manusia, masalah hujan badai bencana, masalah hidup dan mati, itu diatur. Jadi dunia ini ada pemerintahannya ya. Pemerintahan bumi ini adalah Allah, dan itu ibaratnya ya, Allah dan para malaikat itu adalah menteri-menterinya. Begitu kira-kira ibaratnya. Jadi ada pengatur. Jadi alam ini bukan secara alami terjadi sendiri, hujan terjadi sendiri, gempa terjadi sendiri misalnya, itu bukan. Ada pengaturnya. Pengaturnya adalah para malaikat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, jadi di ayat kelima disebutkan salam, sejahteralah ya, hayya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu
sejahtera karena ada para malaikat di bumi hingga terbit fajar. Jadi terbit fajar. Nah, inilah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian di tanda-tandanya kalau malam itu Lailatul Qadar, ya, di siang harinya tidak begitu terik matahari. Tapi matahari itu terbit dia. Cuma cahayanya tidak begitu terik. Jadi lemah, lembut. Matahari pagi pun bisa kita lihat seperti bulan gitu. Baru jam-jam 9 baru memancar cahayanya. Itu tanda Lailatul Qadar. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengharap supaya bertemu Lailatul Qadar. Karena ada hadis sahih dari riwayat Bukhari juga riwayat Muslim, dan hadis itu juga disebut muttafaqun alaih. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berjaga-jaga qiyam, jadi tidak tidur dia, beribadah sambil itikaf misalnya, ya, berjaga-jaga membaca Al-Quran, itu yang disebut dengan maqama Lailatul Qadar, ya. Sungguh-sungguh dia ingin mendapat Lailatul Qadar, maka Allah karena keimanannya, karena mengharap ridha Allah itu, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Jadi dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Itu mengharap saja, menjaga, beribadah, walaupun tidak bertemu Lailatul Qadar dengan orang itu. Walaupun tidak bertemu sudah diampuni dosanya. Apalagi bertemu Lailatul Qadar. Bertemu betul-betul bertemu Lailatul Qadar misalnya. Walaupun orang-orang rasional itu tidak percaya, ya. Dalam bentuk misalnya berjumpa dengan Nabi Khidir, lalu Nabi Khidir memberi petua, memberi ilmu, memegang janggutnya, menciumnya, lalu yang mendapat Lailatul Qadar itu sudah menjadi orang beriman dan takwa. Jadi hal-hal seperti itu pernah bertemu dengan ulama-ulama besar zaman dulu, ya? Ulama-ulama besar zaman dulu. Tetapi ulama-ulama intelektual rasional sekarang tidak memahami Lailatul Qadar dalam bentuk begitu. Misalnya sujud kayu, tidak mengalir air, atau model-model lain, bertemu aulia misalnya di tengah malam. Tapi ulama-ulama modern menafsirkan Lailatul Qadar itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Keimanan dan ketakwaan seseorang itu bertambah, lalu Allah memberi rezeki kepada dia yang banyak, memberi kesehatan kepada dia yang banyak, anak keturunannya beriman dan bertakwa kepada Allah, itu juga dalam bentuk orang tersebut telah menemukan Lailatul Qadar. Pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, sayang sekali mungkin banyak yang tidur, ya. Tidak ada SMS, tidak ada telepon, walaupun kita menunggu, ya. Kita tunggu, silakan saja kita bincang-bincang tentang Lailatul Qadar ini. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah SWT, kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan meninggalnya Ustadz Ilham Arifin Ilham, ya. Beliau adalah penceramah terkenal, pemimpin zikir az-zikra. Beliau orang Pontianak, ya, orang Banjarmasin, ya, Kalimantan. Tetapi istrinya yang pertama adalah anak guru kita, anak Abuya Jamaluddin Wali. Jadi meninggalnya di Penang, kita turut berduka cita
yang sedalam-dalamnya. Juga kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang-orang yang mengunjuk rasa kemarin di Jakarta, sampai 6 orang meninggal dunia. Semua itu turut kita berduka cita. Baik pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sudah ada SMS ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Ulumuddin, mahasiswa dari UIN Araniri, mau bertanya, apakah betul pada malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar dan anjing tidak menggonggong? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Ihya Ulumuddin, nama Ihya Ulumuddin seperti nama kitab Imam Ghazali, itu bagus juga, yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Ihya Ulumuddin menjadi orang berilmu kelak, ya. Kita doakan semoga adinda kita ini menjadi orang-orang berilmu. Nah, jadi apakah betul pada malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar? Ini tidak betul. Ini adalah semacam khurafat, ya, khurafat. Tidak betul. Laut menjadi tawar dan anjing tidak menggonggong. Nah, ini juga tidak ada nas, tidak ada dalil bahwa anjing tidak menggonggong. Kalau diganggu anjing itu pasti menggonggong. Mungkin ketika si anjing ini sedang tidur dan tidak ada yang mengganggu, tidak menggonggong. Terima kasih Ihya Ulumuddin. Juga Ihya Ulumuddin pernah bertanya beberapa hari yang lalu, tapi tidak sempat saya menjawab karena tidak melihat SMS dari Ihya Ulumuddin. Terima kasih banyak. Kita baca lagi dari siapa ini, ya, dari Rahmadun, ya, Rahmadun ini, ya, di Darussalam, ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil? Sedangkan malam ganjilnya kita tidak tahu, karena ada yang berpuasa hari Senin pertama kali, ada juga orang yang berpuasa hari pertamanya hari Selasa. Bagi seseorang itu dianggap ganjil dan bagi yang lain genap. Bagaimana ini Ustaz? Baik Rahmadun, ya. Yang disebut ganjil itu ketika kita berpuasa hari pertama itu ganjil, hari kedua genap, hari ketiga ganjil, hari kelima ganjil, ketujuh ganjil, itu malam ganjil. Kalau ada orang lain yang berpuasa di hari genap kita, pertama berarti hari genap kita ganjil sama mereka, hari ganjil sama mereka, genap sama kita. Tapi Allah kan mampu memberikan dua-duanya. Di malam genap mampu diberikan, di malam ganjil juga mampu diberikan. Karena ini sesuatu yang disebut dengan sesuatu yang rahasia Allah, kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu kapan seseorang itu mendapat Lailatul Qadar. Dan belum ada yang bercerita kepada kita dengan sangat yakin, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya datang dari Fulan, nama saya Fulan. Saya Ustaz mendapat Lailatul Qadar malam ini. Belum ada. Sudah berpuluh-puluh tahun kita ceramah, mengajar orang. Saya sendiri belum dapat Lailatul Qadar dalam bentuk nyata, dan tidak ada juga orang yang datang kepada kita untuk mengakui dia sudah mendapat Lailatul Qadar. Tetapi terlepas dari itu, saya teringat
Apa yang diceramahkan oleh guru saya Profesor Dr. Safwan Idris MA Asyahid. Beliau mengatakan, orang-orang yang beriman dan bertakwa akan dimudahkan rezekinya oleh Allah, akan ditunjuknya ke jalan yang benar. Beriman, bertakwa, istrinya, anak-anaknya, semua isi rumahnya takut kepada Allah, berpuasa dengan baik seperti disuruh oleh Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, amal-amal sunatnya dilaksanakan, maka Allah telah memberikan Lailatul Qadar kepada mereka dengan dimudahkan urusannya, dengan dimudahkan rezekinya. Itu lebih rasional ketimbang seseorang hamba mengharapkan malaikat merubah dirinya menjadi manusia, lalu datang ke rumahnya, mengetuk pintu dan memberi sebungkah emas besar misalnya, atau memberi kitab tertentu kepadanya, diberikan oleh seorang aulia misalnya. Itu kalau kita mengharapkan seperti itu, mungkin Lailatul Qadar sangat sulit kita jumpai hanya kepada orang-orang sufi besar, orang-orang sufi tertentu. Kalau kita memahami cara Profesor Dr. Safwan Idris, semua kita optimis Allah telah memberi Lailatul Qadar kepada kita. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita imbau kepada pemirsa jangan telepon ke nomor ini, telepon ke nomor yang satu lagi, yaitu nomor interaktif. Jangan ditelepon ke nomor SMS, ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, kita coba lagi membuka SMS, ya. Ini dia, sudah masuk juga dari kakek bunga di Lumbata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, saya ingin bertanya, apakah Lailatul Qadar itu dalam bentuk bagaimana, ya? Jadi mohon jangan ditelepon ke nomor ini. Ada nomor interaktif, ya. Kalau ditelepon ke sini repot jadinya, ya. Bagaimana bentuk Lailatul Qadar yang didapatkan oleh orang-orang dahulu? Wassalam, kakek bunga di Lumbata. Baik kakek bunga di Lumbata, ya. Kita tidak tahu bagaimana bentuk Lailatul Qadar yang dijumpai oleh ulama-ulama besar dulu, oleh orang-orang sufi dulu. Kita tidak tahu, kita tidak menyaksikan, ya kan? Tidak tahu apakah benar atau tidak. Cuma cerita-cerita dari mulut ke mulut pernah kita dapatkan. Misalnya begini, Abu Krungkali itu pernah mendapat Lailatul Qadar, pohon kelapa sujud, ya. Itu tidak kita tahu, cuma kita dengar-dengar saja. Ada juga ulama dari Aceh Utara, Tengku Idris Balegiri. Beliau ketika jalan-jalan tengah malam, ya, di Duk Semawe itu, di dekat jembatan Cunda, ketemu seorang tua yang janggutnya panjang, sorbannya putih, lalu memberi sebuah kitab kepada beliau. Ternyata kitab itu di dalamnya bahasa Arab dan banyak sekali hikmah-hikmah. Tapi apa judul kitab itu, kita juga tidak pernah tahu, karena kita dengar aja dari orang, ya. Sedangkan Tengku Balegiri itu kita tidak kenal, kita tidak tahu kapan beliau hidup, kapan beliau meninggal dunia. Begitu juga pernah seorang ulama besar di Simelu itu, ketika dia mendapat Lailatul Qadar malam itu, ya, dia berjalan dari Pulau Simelu ke Melabuh itu di atas air. Air itu sudah keras seperti jalan. Ini pernah juga saya dengar, ya. Tapi semua itu tidak bisa kita buktikan karena kita belum pernah dan tidak pernah ketemu. Karena kejadiannya bukan di masa kita, bukan di zaman kita.
Baik pemirsa JDP yang dirahmati Allah, silakan lagi SMS, silakan lagi telepon ya. Tapi jangan ditelepon ke nomor SMS. Pemirsa JDP yang dimuliakan Allah SWT ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini belum ada telepon baru ya, saya ingin mencari di WA ya, siapa tahu ada di WA ya. Nah tidak ada juga, tidak apa-apa ya. Kalau tidak ada oh ini ada panjang cerita tapi susah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Mahdi di Aceh Besar. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah boleh kita menikah di bulan suci Ramadan atau ada larangan? Mohon penjelasan Ustadz. Saiful Mahdi di Aceh Besar. Sebenarnya tidak ada larangan kita menikah di bulan suci Ramadan. Boleh-boleh saja. Rasulullah juga pernah menikah di bulan suci Ramadan. Tetapi dalam adat kita di Aceh ini tidak elok lah. Tidak elok. Dan tidak digunakan oleh orang tua untuk menikahkan anaknya. Kalaupun ada, jarang sekali. Di Mesir Raya tidak satupun orang mendaftar nikah bulan suci Ramadan. Sudah bertahun-tahun di Mesir Raya tidak kita temukan ada orang menikah di siang hari bulan Ramadan. Demikian jawaban saya. Tapi kalau Saiful Mahdi ingin menikah, itu enggak masalah. Silakan saja hubungi orang yang mau menikahkan Pak Saiful, kan begitu ya. Kita cari lagi. Jadi kalau kita cari-cari ini payah sedikit ya. Coba di telepon langsung, di SMS langsung ya. Tidak ada. Di WA tidak ada. Kalau ada nanti di baik, kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Pemirsa TV yang dirahmati Allah ya, yang penting jaga ibadah puasa. Jaga ibadah puasa, jangan hoa, jangan memfitnah, jangan menggunakan mulut kita atau tangan kita untuk menulis kepada orang lain yang menyakiti hati orang lain. Semua itu akan membatalkan pahala puasa kita. Kalau puasa kita sah, jadi pahalanya tidak ada lagi. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat puasa pun akan batal kalau kita terus memfitnah, menghibah, membawa kerusakan kepada orang lain. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Lailatul Qadar juga disebut dengan Lailatul Mubarakah ya. Itu di dalam surat yang lain. Di dalam surat yang lain disebut Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkat. Jadi di samping namanya Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia, juga namanya Lailatul Mubarakah. Jadi malam yang penuh berkat. Kenapa penuh berkat? Karena para malaikat turun itu membawa rezeki kepada manusia. Membawa rezeki, membawa umur, mengatur dunia. Maka disebut malam yang penuh berkah. Pemirsa JDV, selain itu malam ini juga pernah dicemburui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bercerita bahwa umat Nabi kita ini pendek-pendek, sedangkan umat Nabi Musa itu panjang usianya. Umat Nabi Musa pernah berperang selama 83 tahun.
Jadi perang berjihad di jalan Allah itu sangat besar pahalanya. Lalu Rasulullah agak cemburu dengan kehebatan umat Nabi Musa. Apalagi malaikat Jibril bercerita bahawa ada seorang panglima, kan? Panglima Syama'un Ghadi yang berperang 83 tahun. Berjihad tiap hari. Berjihad dia melawan orang-orang kafir. Sangat besar pahalanya. Lalu Rasulullah menginginkan bahawa umatnya yang pendek umur juga diberi pahala sebesar pahala yang diberikan kepada Syama'un Ghadi. Lalu kemudian Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umat Muhammad. Jadi sebelum umat Muhammad tidak ada Lailatul Qadar. Jadi semalam Lailatul Qadar itu sama dengan usia Syama'un Ghadi yang berperang melawan orang-orang kafir. Itu kan sangat indah, ceritanya ada di dalam kitab Durratun Nasihin, ya. Juga dalam kitab-kitab lain ada juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin, juga ada dalam kitab Majalis Saniyah. Jadi cerita-cerita seperti itu memberi motivasi kepada umat Islam supaya berjihad, menegakkan Islam. Bagi kita tidak berjihad dengan senjata, tapi kita berjihad dengan menuntut ilmu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita berjihad membaca hadis. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.